Artinya merdeka belajar untuk siswa? Hai teman kece, mungkin udah banyak yang pertanyaan pertama kamu mungkin apa sih program Merdeka Belajar? Dari namanya dapat ditebak nih tujuan programnya apa. Iya, bener, biar belajar kamu jadi merdeka atau bebas. Bebas dari apa? Ternyata salah satu tujuannya program ini adalah membebaskan belajar kamu dari sistem kejar target nilai. Supaya kamu enjoy belajar, bukan belajar supaya kamu lulus atau rankingnya tinggi. Seneng dong kalau beneran belajarnya bisa jadi enjoy, gak usah dipaksa dan stres ngejar nilai. Caranya gimana tuh supaya bisa berubah seperti itu? Simak nih 5 dampak dari program Merdeka Belajar ke kamu. Pertama, ujian nasional ditiadakan. Sebagai gantinya ada yang namanya asesmen kompetensi minimum. Kalau sebelumnya kamu diuji dalam mapel bahasa Indonesia, matematika, dan lainnya, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Ini nggak persis sama dengan mapel bahasa Indonesia dan matematika loh, karena bisa jadi ada materi IPA atau IPS di dalamnya juga. Fokusnya untuk menguji kemampuan memahami dan menganalisa bacaan, dan juga menerapkan konsep berhitung dalam kehidupan sehari-hari. Tenang aja, ini bukan ujian naik kelas atau naik tingkat dan cuma untuk kelas 4, 8, dan juga 11. Kedua, selain asesmen kompetensi minimum akan ada survei karakter juga. Ini bukan tes, tapi sejumlah pertanyaan untuk mencari tahu apakah kamu sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam hidupmu. Nantinya, kedua hal ini akan digunakan untuk membantu kementerian menentukan kebijakan pendidikan di masa depan. Ketiga, USBN diserahkan jadi keputusan sekolah. Artinya, sekolahmu dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sendiri. Jadi, nilaimu nggak melulu dari tes tertulis seperti sebelumnya, tapi juga bisa diambil dari tugas pribadi atau kelompok. Tugasnya bisa berupa karya tulis, portofolio, dan lainnya. Keempat, belajarmu jadi ada yang di luar kelas. Bukan cuma di dalam kelas seperti sebelumnya. Diharapkan kamu bisa diskusi dengan guru, outing kelas, dan belajar banyak hal-hal lainnya seperti berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Dan yang kelima, sistem zonasi penerimaan murid baru akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Nah, udah tahu ya perubahan apa saja yang dapat kamu temui mulai dari tahun ajaran 2020-2021?